para siswa yang terkasih, dalam pembelajaran online kita hari ini, semoga para siswa semua dalam keadaan sehat. Ingat, wabah virus COVID-19 makin merajalela. Jaga kesehatan tubuh. Ingat, selalu menerapkan protokol kesehatan walaupun tinggal di rumah dengan menerapkan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga imunitas tubuh. Tema pembelajaran kita hari ini adalah orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan. Tema ini terbagi dalam 2 subtema, yaitu alam sebagai bagian hidup manusia, dan yang kedua, bersahabat dengan alam. Kedua tema ini kita satukan dalam pembelajaran hari ini. Marilah kita membuka pembelajaran kita dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas anugerah alam yang indah. Kami mohon semoga Roh-Mu menyadarkan kami bahwa kami sangat bergantung pada alam, dan alam pun membutuhkan kami untuk melestarikannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para siswa terkasih, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan siswa mampu: pertama, mensyukuri kekayaan alam dengan memanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah. 2, menjelaskan makna alam bagi hidup manusia. 3, peduli terhadap pelestarian alam. 4, menyebutkan berbagai bentuk kerusakan alam Indonesia. 5, menjelaskan penyebab kerusakan alam serta akibatnya. 6, menjelaskan usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam. 7, menjelaskan pandangan kitab suci terkait dengan tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan alam lingkungan. 8, menuliskan hasil refleksi tentang usaha mencintai alam. Marilah kita memulai pelajaran kita dengan menyaksikan video berikut ini.
Para siswa terkasih, setelah menyimak video yang Bapak tampilkan tadi, mari kita dalami bersama materi kita dengan berusaha menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Pencemaran apa saja yang ditampilkan dalam video tadi? 2. Sebutkan beberapa penyebab terjadinya pencemaran. 3. Apa yang dapat siswa lakukan untuk mengurangi pencemaran yang terjadi? Para siswa terkasih, silakan menulis jawabanmu di buku tugas. Bagi para siswa yang belajar bersama teman, silakan didiskusikan dengan teman. Para siswa terkasih, setelah menyimak video tentang kerusakan alam dan apa yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan alam, mari kita lihat pesan kitab suci tentang bagaimana kedudukan alam bagi manusia dan bagaimana tanggung jawab manusia terhadap alam. Silakan buka Alkitab, Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31 dan Kejadian bab 3 ayat 17 sampai 19. Silakan membaca dengan tenang, lalu berusaha menyimak apa pesannya. Para siswa terkasih, setelah membaca teks kitab suci, mari kita mendalaminya bersama-sama dengan berusaha menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Bagaimana kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tadi? 2. Bagaimana pandangan kitab suci tentang makna alam bagi hidup manusia? 3. Apa tugas manusia terhadap alam berdasarkan teks kitab suci tadi? 4. Apakah tugas manusia terhadap alam bersifat mutlak? Mengapa? 5. Apa yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan tugas tersebut dalam kehidupan sehari-hari? 6. Apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Dan yang terakhir, pelajaran penting apakah yang dapat siswa peroleh dari dua teks bacaan tadi? Para siswa terkasih, setelah mendalami pesan-pesan kitab suci, marilah kita mendengarkan beberapa hal yang menjadi kesimpulan materi kita hari ini. Manusia diciptakan Allah untuk melanjutkan karya ciptaan Allah. Dalam Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31 dikisahkan bahwa setelah menciptakan manusia, Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai alam ciptaan lain dan memanfaatkannya untuk hidup manusia. Menguasai alam berarti mengolah, memanfaatkan, dan melestarikan alam ciptaan. Menguasai sebenarnya adalah manusia bertanggung jawab atas keberlangsungan alam ciptaan. Karena itulah manusia diciptakan secara istimewa oleh Allah dan disebut sebagai puncak dan pusat ciptaan Allah. Keistimewaan manusia itu antara lain: 1. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia sebagai citra Allah.
2. Proses penciptaan manusia didahului perencanaan dan seolah-olah Allah bekerja membentuk manusia dari debu tanah. 3. Manusia diberi kuasa atas ciptaan Allah yang lain. Dan yang keempat, manusia diberkati secara khusus oleh Allah. Semua keistimewaan yang diberikan kepada manusia bertujuan agar manusia dapat melanjutkan karya ciptaan Allah dengan memelihara dan memanfaatkan alam secara benar. Namun dalam kenyataannya, kita menyaksikan ulah manusia yang merusak alam, seperti penebangan hutan untuk industri kayu dan pemukiman yang tidak bertanggung jawab, pembuangan sampah dan limbah beracun di sembarang tempat. Berikutnya, perburuan binatang untuk diambil kulitnya, dan lain-lain. Panggilan dasar setiap manusia adalah mengembangkan dan mengarahkan ciptaan kepada kesempurnaan. Hal itu dapat dilakukan dengan berusaha sebaik mungkin untuk menjalani hidup yang bersahabat dengan alam. Semua manusia bertanggung jawab dalam usaha aktif menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Berusaha untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. 2. Mengusahakan adanya penghijauan di sekitar rumah dengan menanam bunga atau memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan lingkungan. 3. Menggunakan air secara bertanggung jawab. 4. Ikut melindungi tanaman dan binatang langka. 5. Tidak terlalu sering menggunakan kendaraan bermotor atau mengurangi polusi udara dengan mengurangi penggunaan minyak bumi. Marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyadarkan kami bahwa alam sangat penting bagi kami. Kami mohon, kuatkanlah kami untuk selalu menjaga alam kami demi masa depan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, para siswa yang terkasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk masa depan para siswa sekalian. Ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan walaupun tinggal di rumah. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga imunitas tubuh.